Oke, selamat siang teman-temanku semua. Buat yang udah subscribe maupun yang baru bergabung, pada kesempatan kali ini saya akan ajak kalian jalan-jalan ke wisata bersejarah Candi Gedong Songo yang berada di lereng Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya, Om Ranto alias Mbah Pipit. Walaupun di perjalanan kali ini cuaca mendung, gerimis dan berkabut, sama sekali tidak memadamkan semangat saya untuk menuju ke atas. Candi Gedong Songo ini merupakan candi peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kira-kira dibangun di abad ke-8 oleh Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, raja yang saat itu memerintah kerajaan Mataram kuno. Candi peninggalan budaya Hindu ini ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1804. Pada saat ditemukan, jumlah candi di kompleks percandian ini berjumlah 7. Maka pada saat itu, kompleks ini dinamakan Candi Gedong 7. Kemudian sekitar tahun 1908 sampai 1911, seorang arkeolog Belanda yang bernama Van Steen Kalmfals menemukan 2 bangunan candi tambahan, dan sejak saat itulah namanya berubah menjadi Candi Gedong Songo. Perjalanan dari Gapura ke objek wisata kurang lebih menempuh jarak sekitar 1 km. Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu untuk mengembangkan channel dengan menekan tombol subscribe. Langsung atau nanti? Oke. Sampai. Oke, magic. Candi Gedong Songo di hari Jumat. Gimana kesan-kesan perjalanan hari ini, Mas? Ya, sayangnya ini agak gerimis, guys. Gerimis ya. Pemandangannya enggak bel. Ini untuk parkir mobilnya. 2 orang. Tiket di hari biasa relatif cukup murah. Hanya Rp10.000 kalian sudah bisa berkeliling candi sesuka hati. Oke. Nah, belum masuk ya, guys. dicek dulu Scan, guys. kiri sih dari lokasi tadi. Itu tempat ini musola. Ada banyak yang jual di sini. Mau ganjur dikit? Ganjur dikit. Di sini suasana kayak liburan. Mangke. Di awal perjalanan kita disambut oleh beberapa penjual yang siap untuk menyajikan berbagai menu makanan dan minuman. Ada kucing. Kucing. Anak-anak. Candi. Dan di sini juga ada paket wisata berkuda Candi Gedong Songo. Ini tuh jalannya naik terus. Bisa juga untuk menyewa kuda dengan tarif. Flek suara apa ini? Wow, tak kira kewan apa? Ternyata suara keren. Ini kuda untuk disewakan.
Sayangnya cuaca sedang berkabut ya Black ya. Iya, Jadi pemandangannya tertutup. Tapi nggak apa-apa, yang penting suasananya adem. Oh, luas sekali di sini. Di sana itu ada pesona Gunung Ungaran jika tidak tertutup kabut. Kabut di siang ini seperti tirai mistis yang membuka tabir keindahan spiritual. Di antara kabut dan batu, ada cerita sejarah yang menunggu untuk dijelajahi. Suasana sepi dan hening seolah menenangkan batin dan menambah konsentrasi pikiran yang ingin berkomunikasi dengan alam. Papan informasi. Ini denah petanya. Candi 1, sepertinya itu Candi 1 yang ada di situ. Candi Gedong 1 ini terletak di paling bawah atau dekat dengan pintu gerbang. Memiliki ketinggian 4-5 meter. Candi pertama dihiasi oleh kalamakara di pintu masuknya, dan tidak ada relung di Candi Gedong 1 ini. Perjalanan dari Candi Gedong 1 menuju Gedong 2 dan gedong-gedong berikutnya membutuhkan perjalanan jarak yang cukup panjang. Tanjakan demi tanjakan dilalui, serasa seperti mendaki gunung. Sebelum melanjutkan perjalanan ke candi-candi berikutnya, saya dan Kang Ranto memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati kopi. Ini berarti munggah mriko tesih enten Candi. candi. Candine kathah to. Tesih tebih. 1. Candi 2, 3. Mbah naik kopi? Kopi apa? Enten. Item 3.000. Ndak lanjut menuju ke Candi Gedong 2. Setelah oh, ini di sini banyak yang jual tapi sepertinya tutup semua. Nah, di situ ada rumah makan. Iya, kayak pasar ya. Tapi tutup kabeh. Ini mungkin pasar oleh-oleh. Hah? Oh, ini kan regane ini kan aman. Buat makan itu. Kita naik terus ke atas. Villa Outbound Camping Meeting Room Pre-Wedding.
spot selfie berkuda. Tapi sayangnya tutup bagi sayangnya. Mungkin weekend buka. Wah di sini. Oh, selamat datang di petugas kami sedang patroli. Kita akan langsung masuk dan menjalani. Oh. Mbah. Kabut semakin pekat dan semakin tebal, seperti asap dupa yang membawa doa-doa ke langit, membawa kita ke dalam perjalanan spiritual, menembus waktu dan ruang. Oh, masih ada warung di sini. Dari sekian banyak penjual yang kami lewati, ada satu warung yang masih tetap setia menyapa para pengunjung. Ini candi 2 dan 3, candi 4 dan 5 arahnya ke sana. Mungkin naik ke sana arah perkebunan warga. Ini sudah berada di lereng Gunung Ungaran. Berketinggian berapa tadi, Black? 1400 mdpl. Ada beberapa larangan yang perlu dipatuhi. Ya. Vegetasinya sangat hijau sekali. Turun. Ini apa ini, kabel ambruk lagi? Jalan gede, Jalur kuda. jalur pengunjung, jalur kuda. Oh, jalur pengunjung itu. Jalur pengunjung itu. Ambo. Oh, ya kuda. Enak sinyal dah. Hah? Eneng. Kene sinyal murah. Jadi, Kabutnya turun lagi, guys. Ini sepertinya Candi Gedong 2. sampai di 345 lagi. Ada. Ada batu beleneng. Oke, Candi Gedong 2 sudah sampai. Kita masuk. Jangan masuk ke dalam. Bisa keluar. Nuwun. Ada candi pengiring yang tinggal reruntuhan di Candi Gedong 2 ini. Pintu masuk Candi Gedong 2 ini dihiasi oleh kepala naga dan kalamakara. Dan ukuran Candi Gedong 2 ini lebih kecil dari Gedong 1. Menuju Candi Gedong 3, kita naik lagi. Kabut menari-nari di antara bangunan kuno seperti pelukan alam
yang lembut membungkus keindahan dan ketenangan dalam misteri. Kabut semakin pekat, semakin sore semakin gelap, semakin tidak kelihatan. Itu sepertinya yang di atas itu Candi Gedong 4 deh. Alhamdulillah kabut sudah mulai terbuka kembali. Kita menuju ke Gedong 3 ya, ke Gedong 3. Oke, berangkat. Gedong 3 sama 4 ke arah sana. Cagar budaya Candi Gedong 3 sudah sampai, kita masuk ke sana. Oke. Sekitar 100 meter dari Candi Gedong 2, kita bertemu dengan Candi Gedong 3. Di sini kita menemukan 3 buah candi dalam satu kompleks. Diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal 10 Desember 1982. Candi pertama berada di sebelah utara yang merupakan bangunan paling besar, dan di sisi sebelah timurnya terdapat bangunan yang lebih kecil, yaitu Candi Perwara atau pengiring. Berhadapan dengan kedua candi utama dan Candi Perwara, berdiri sebuah bangunan kecil menghadap ke barat. Diperkirakan bangunan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan atau gudang di masa lalu. Candi ini memiliki relief lebih utuh karena relief dipasang secara sempurna dan hanya lapuk oleh usia. Oke, kita melanjutkan perjalanan ke gedong-gedong berikutnya. Tadi sudah mendapatkan gedong 1, 2, 3, dan 4. Kita jalan terus sambil olahraga. Gedong Songo. Candi Gedong Songo juga syarat akan nilai sejarah dan budaya. Nama Candi Gedong Songo sendiri berasal dari bahasa Jawa. Gedong berarti bangunan atau rumah, dan Songo berarti 9. Jadi, candi ini memiliki arti candi yang berjumlah 9. Meskipun demikian, Candi Gedong Songo saat ini hanya memiliki 5 kelompok candi yang masih utuh. Menuju Candi Gedong 4 dan 5, jalanan menurun melalui tangga kurang lebih sekitar 100 meter. Dan di antara candi keempat dan kelima, di kompleks percandian Gedong Songo ini juga terdapat kawah belerang. Dan ini juga menandakan masih ada aktivitas vulkanik di Gunung Ungaran. Kita dekati asap belerangnya. Suaranya mengerikan. Di ketinggian sekitar 1.500 meter di bawah permukaan laut, gunung ini merupakan gunung vulkanis yang masih memiliki sisa-sisa aktivitas vulkanis seperti asap belerang. Di dekat kawah ini juga tersedia pemandian air panas alami dengan harga tiket masuk Rp5.000 per orang. Baunya menyengat sekali. Kita menuju ke Candi 4 dan 5. Candi 4 dan 5, tapi saya 6, 7, 8, 9 nya gimana nggak tahu. Kabut mulai turun kembali dan waktu semakin sore, menunjukkan pukul 3:30, karena nanti tempat ini tutup jam 17.00, jadi agak cepat sedikit.
Candi 4 rono. Oke, kita sudah sampai di Candi Gedong 4. Candi Gedong 4. Kita masuk. Sekitar 200 meter berjalan ke arah barat, akhirnya bertemu juga dengan Candi Gedong 4. Candi Gedong 4 terdiri dari satu buah candi utama dan sejumlah reruntuhan candi perwara di sekelilingnya. Pada tahun 2009 di Candi Gedong 4 ini dilakukan pemugaran dan saat itu ditemukan sekitar 40 keping emas, manik-manik beserta lingga yang terbuat dari emas dan juga yoni yang terbuat dari perak. Temuan tersebut diperkirakan seusia Denvan Candi Gedong 9, yaitu pada abad ke-8. Saat ini emas dan perak tersebut disimpan di kantor BP3 Jateng yang terletak di Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Dan Candi Gedong 4 ini relatif lebih besar dari candi-candi yang lain. Kabut semakin pekat menyelimuti jalan menuju candi kelima. Sinar matahari yang semakin surut dan waktu yang semakin larut menandakan akhir cerita dari perjalanan ini. Karena sebelum maghrib tiba, kami harus sudah kembali turun. Oke, sudah sampai di Candi Gedong 5. Kemungkinan ini candi terakhir yang terlihat. Ya ke 6, 7, 8, 9 nggak tahu ada di mana. Candi Gedong 5 ini memiliki altar yang cukup luas, sangat cocok untuk mengambil foto atau video karena view dari Gunung Ungaran terlihat sangat cantik jika tidak tertutup kabut. Di Gedong 5 ini terdiri dari candi utama dan candi perwara di sekelilingnya. Dan inilah titik tertinggi dari percandian Gedong Songo, dan setelah candi kelima ini tidak akan menemukan candi ke-6 sampai ke-9 karena sudah menjadi reruntuhan, karena yang berhasil direkonstruksi adalah candi 1 sampai 5 ini yang terakhir. Video saya akhiri sampai di menit ini. Jika teman-teman suka, dukung terus channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar saya lebih semangat untuk menyajikan video-video yang lebih menarik lagi. Dan jika ada salah kata mohon dimaafkan dan bantu koreksi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di petualangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sana itu keluar kembali. Kita kembali pulang karena waktu sudah sore dan belum sholat asar juga. Jadi kita memutuskan untuk turun, Berarti finish di Gedong 5. Candi Gedong 5. Berarti anak songono ya.